Pun. Selamat malam, di sini saya Milas Teknisi dari kelas 11 IPA 1 akan melanjutkan presentasi saya di sistem reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama spermatogenesis, yang kedua oogenesis, ketiga adalah menstruasi, yang keempat adalah fertilisasi, yang kelima gestasi, dan yang keenam adalah partus. Yang pertama saya jelaskan adalah spermatogenesis, yang terjadi pembentukan sperma yang terjadi sekitar dalam waktu 74 hari dan memiliki skema tahapan yaitu sebagai berikut. Skema tahapan spermatogenesis yaitu pada dinding tubulus seminiferus. Dinding ini sudah terdapat calon sperma atau spermatogonium yang jumlahnya ribuan dan yang bersifat diploid atau 2N. Sel diploid ini yaitu artinya kromosomnya itu berpasangan. Kemudian sel spermagonium ini akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer atau 2N. Selanjutnya sel spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis dan akan membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Sel haploid di sini artinya hanya terdapat satu set kromosom. Tiap spermatosit sekunder akan membelah kembali secara meiosis yang kedua yang akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid atau N. Keempat spermatid ini akan berkembang menjadi sperma yang matang yang bersifat haploid yang semuanya adalah fungsional. Sperma yang matang akan menuju epididymis, vas deferens, selanjutnya ke vesicula seminalis, kemudian ke uretra dan berakhir dengan ejakulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin pada wanita. Dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama oogenesis pralahir, yang kedua ada oogenesis pasca lahir, yang ketiga ada oogenesis pasca puber. Yang pertama saya menjelaskan tentang oogenesis pralahir. Oogonium akan menghasilkan oosit primer yang akan tetap pada tahap profase meiosis 1. Oosit primer ini diselubungi oleh folikel primordial yang sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan menurun. Selanjutnya adalah yang kedua yaitu oogenesis pasca lahir, yaitu folikel primordial akan tumbuh dan berkembang di tahun-tahun produktif. Selanjutnya ada oogenesis pasca pubertas, yaitu hormon GnRH akan mempengaruhi folikel primordial sehingga menjadi folikel primer, kemudian akan menjadi folikel sekunder. Setiap bulannya 20-50 folikel sekunder dihasilkan, namun hanya satu yang dapat matang dan diovulasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi. Yang pertama adalah proses menstruasi, yaitu peluruhan yang keluar dari vagina dengan berbentuk darah dengan kekentalan yang berbeda-beda. Dan proses ini terjadi sekitar 3-7 hari. Selanjutnya adalah masa pasca menstruasi. Ini terjadi kurang lebih selama 4 hari, dan di sini luka akibat peluruhan dinding rahim akan sembuh secara perlahan. Ini adalah fase proliferasi atau fase ovulasi, yaitu terjadi setelah penyembuhan dinding rahim itu berhasil. Pada saat ini dinding rahim akan mengalami penebalan hingga 0,5 mm dan juga pada leher rahim yang terjadi pada hari ke-5 hingga hari ke-14. Dan juga pada leher rahim akan mengeluarkan lendir yang bersifat basah untuk menetralkan asam yang ada di vagina. Dan ini berguna untuk memperpanjang masa sperma hingga pembuahan mudah terjadi. Selanjutnya adalah fase sekresi atau ovulasi yang terjadi pada hari ke-14 atau dikenal dengan masa subur. Di sini sel endometrium akan mengeluarkan glikomen dan kapur yang sebagai bahan makanan sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi.
Jika sel ovum tidak dibuahi, maka hormon progesteron dan estrogen akan mengalami kemunduran sehingga terjadi kembali proses menstruasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses penyatuan antara sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk zigot. Selanjutnya setelah fertilisasi akan ada masa gestasi atau kehamilan, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi yang lamanya sekitar 266 hari atau 38 minggu dari masa fertilasi hingga masa kelahiran. Yang selanjutnya adalah partus atau proses persalinan, yang dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu yang pertama adalah hormon relaksin, estrogen, oksitin, pradegladin, dan juga CRH. Di dalam partus ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah dilatasi serviks. Serviks dipaksa untuk melebar sekitar 10 cm. Fase ini paling lama yang terjadi beberapa jam hingga 24 jam. Yang selanjutnya adalah kelahiran bayi. Bayi melewati serviks dan vagina. Ini dibantu ibu seperti dia mengontraksikan otot-ototnya dan juga mengejan. Ini terjadi sekitar 30-90 menit. Dan yang terakhir adalah kelahiran plasenta. Ini segera terjadi setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi dan memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Ini terjadi selama 15 menit hingga 30 menit. Baik, sekian presentasi saya mengenai spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, fertilisasi, gestasi, dan partus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam.